Nah, untuk melihat hasilnya, sekarang kalau misalkan kita pergi ke localhost 8000 ya, itu default Laravel Development Server, itu kita masih melihat tampilan default dari Laravel. Nah, untuk menggantinya, kita tampilan ini itu sebenarnya tam- dari file welcome.blade.php. Nah, untuk menggantinya, kita pergi ke folder routes, kemudian ke file web.php. Nah, ini. Jadi kalau misalkan perginya ke halaman root ya, default, dia akan menampilkan view welcome. Di mana view welcome tadi ini view-nya. Nah, kita tinggal gantikan saja. Kita mau tampilkan layout kita, template. Jadi return view template. Simpan. Sekarang kalau misalkan kita refresh, seharusnya yang keluar hello world. Oke, keluar. Untuk memastikan bahwasanya Bootstrap kita sudah benar terinstall dan terpanggil, kita bisa view page source-nya, kemudian kita lihat di link sini, kita klik dan sudah keluar Bootstrap-nya. Begitu juga dengan JS-nya. Oops, bootstrap.js. Oh ya enggak ada, Bootstrap.js enggak ada. Apa yang salah? Bootstrap.js, bootstrap.js. Simpan, coba JS, bootstrap, bootstrap.js. Oh ya, salah tulisannya. Salah sini. Paste. Oke, sip. Sekarang kalau kita reload, di sini seharusnya sudah keluar file JavaScript-nya. Oke, sip. Nah, kita akan butuh beberapa view ya. Kita bikin terlebih dahulu mungkin filenya biar gampang. View yang pertama itu kita perlu view untuk menampilkan semua data kita. Jadi kita kasih nama dengan tampil data.blade.php. Kemudian kita juga perlu view untuk ya simpan, save. Kita juga perlu view untuk tambah data.blade.php. Kemudian kita juga perlu view untuk mengubah data kita. Jadi kita kasih nama dengan ubah data.blade.php. Dan terakhir kita perlu nggak perlu kali sebenarnya, cuman sebaiknya kita bikin sih untuk menampilkan detail dari data kita, detail.blade.php. Oke, sip. View-nya semua sudah ada. Jadi kalau misalkan untuk menampilkan semua data nanti kita pakai view tampil data.blade.php. Untuk menambah data kita pakai view tambah, untuk detail kita pakai view detail. Untuk mengubah kita pakai view yang diubah. Oke, sip. Kemudian kita akan fokus ke folder database ya. Kita akan fokus ke folder database terlebih dahulu. Kemudian ke folder migration dan kita akan bikin file migration baru untuk menyimpan data yang mau kita kelola. Nah, untuk datanya sendiri mungkin kita akan coba mengelola postingan ya, mungkin atau namanya bagusnya berita gitu ya. Jadi kita akan bikin tabel berita, kemudian kolomnya mungkin nanti ada nama judul, kemudian beritanya apa. Nah, untuk membuat migration, kita bisa minta tolong sama artisan dengan perintah ini kita matikan dulu servernya. Kita minta tolong dengan perintah php artisan make migration create tabel create berita tabel enter. Nanti kita akan dibuatkan migration berita untuk
mendefinisikan kolom-kolom apa aja yang ada di tabel berita. Sebenarnya kita bisa menggunakan short comment ya di artisannya. Jadi ketika kita bikin model, misalkan PHP artisan make model, kemudian berita, nama filenya, nama modelnya, kemudian kita kasih argumen min_m, itu nanti otomatis si artisannya akan ngebuat migration untuk model berita kita. Nah, karena di kasus kita tidak menggunakan model, tidak pakai Eloquent, kita hanya pakai query builder, perlu kita belum menggunakan shortcut comment yang ini. Oke, sip. Kemudian kita pergi ke file yang baru saja dibikin ini, create berita table ya ini. Create berita table, file yang baru saja kita bikin. Pakai artisannya, yang dibikin sama artisan sih sebenarnya. Nah, kita akan definisikan kolom terlebih dulu. Pertama, mungkin kita perlu kolom judul ya, judul dari beritanya. Tipe datanya kita bisa kasih string, kemudian nama kolomnya judul. Seterusnya kita perlu tabel satu lagi untuk menyimpan isi dari beritanya. Kita bisa pakai long text ya, karena mungkin bisa panjang. Long text. Kemudian kita kasih nama kolomnya itu isi berita. Oke, sip, sudah. Nah, supaya kita bisa supaya artisannya bisa migrate si migrationnya, khususnya migration untuk tabel berita, di Laravel itu kita perlu satu ritual ya. Nah, ritualnya itu untuk mengubah file .env. Ini gunanya untuk menghubungkan aplikasi Laravel kita dengan database. Nah, kita akan khusus fokus ke bagian database ini. Connectionnya kita pakai MySQL ya, pastinya. Kemudian portnya. Nah, nama tabelnya, saya itu sudah punya satu database yang khusus untuk apa ya namanya? Untuk belajar gitu ya. Jadi bisa dipakai. Nama database itu Laravel TS, kemudian username dari MySQL saya itu root dan passwordnya kosong. Teman-teman bisa sesuaikan ya dengan yang teman-teman miliki seharusnya. Alright, sip. Nah, sekarang untuk supaya tabel kita itu bisa dilihat di database kita ya, kita akan minta tolong sama artisan. Tapi sebelum itu mungkin kita perlu buka PHP MyAdmin terlebih dahulu ya untuk melihatnya. Username-nya root, passwordnya kosong. Oke. Nah, ini saya sudah punya database-nya. Database-nya itu Laravel test dan dia kosong, belum punya tabel apa-apa. Jadi sekarang kalau misalkan kita migrate, jadi dengan perintah php artisan migrate, enter, dan sudah dibikin. Jadi kalau misalkan kita refresh, kita sudah punya tabel-tabelnya. Ini tabel bawaan dari Laravel, jangan terlalu diperhatikannya terlebih dahulu. Kita hanya fokus ke tabel berita yang kita bikin. Strukturnya kita punya judul yang baru kita bikin, isi berita, created ad, dan updated ad itu otomatis dibikin dari timestamp. Jadi kapan data tersebut ditambahkan dan kapan data tersebut terakhir diubah, serta ID ini otomatis di-generate dari tabel.id. Dia itu pakai big integer kemudian auto increment. Alright.